Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di video kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi 5 regnom, tepatnya ke Monera, Protista, dan Fungi. Sebelum itu, kalian harus tahu dulu bahwa makhluk hidup ini dibedakan menjadi dua berdasarkan jumlah sel dan membran intinya. Jika dilihat dari jumlah sel, makhluk hidup ini dapat dibedakan menjadi makhluk hidup uniseluler atau bersel satu, atau nama lainnya tunggal. Yang kedua adalah makhluk hidup multiseluler, yaitu yang bersel banyak atau jamak. Yang kedua, jika dibedakan dari membran inti, dapat dibedakan menjadi makhluk hidup prokariot, yaitu tidak memiliki membran inti, dan yang kedua adalah eukariot, memiliki membran inti. Bedanya seperti ini. Di sini kalian lihat masing-masing memiliki inti sel. Nah, di prokariot ini inti selnya tidak diselubungi oleh apapun. Jangan fokus ke warna putih ya. Nah, di sini tidak ada apapun. Nah, sedangkan di eukariot ada yang mengelilingi intinya. Ini adalah membran inti. Jadi di situ bedanya ya, ada dan tidak membran inti. Gitu. Kita lanjut, klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup, seperti yang kalian tahu, sudah dikemukakan oleh Aristoteles, makhluk hidup ini dibedakan menjadi tumbuhan, hewan, dan manusia. Namun, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, terdapat seorang ahli, yaitu Robert Harding Whittaker, ia mengemukakan yang namanya klasifikasi 5 regnom. Sehingga setelah ini tidak lagi digunakan klasifikasi yaitu berupa tumbuhan, hewan, manusia. Karena sekarang klasifikasinya menjadi 5. Apa saja 5 itu? Yang pertama adalah Monera atau bakteri. Nanti di dalamnya ada bakteri. Kemudian ada juga Protista, nanti ada protozoa. Kemudian yang ketiga ada fungi atau jamur. Yang keempat adalah plantae atau tumbuhan. Dan yang kelima adalah animalia atau hewan. Itu sekilas dari klasifikasinya. Hari ini yang akan kita pelajari adalah nomor 1 sampai nomor 3. Kita masuk ke klasifikasi pertama, yaitu regnum monera. Monera, dia adalah makhluk hidup yang paling rendah tingkatannya. Struktur tubuhnya paling sederhana. Ia masih berupa prokariot, yaitu belum memiliki membran inti. Monera ini dibagi menjadi dua, ada bakteri dan ada cyanophyta. Yang pertama bakteri. Bakteri, ia masih memiliki tubuh yang uniseluler. Jadi tadi ya, Monera ini paling sederhana. Dia prokariot dan bakterinya uniseluler. Kemudian bakteri ini mikroskopis, artinya dia renik atau sangat kecil. Maka dari itu untuk lihatnya kita perlu bantuan mikroskop. Yang ketiga, dia ini sifatnya heterotrof, tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Nah, bakteri ini berdasarkan bentuknya dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada bakteri kokus atau bulat. Nah, di sini juga bulatnya dibagi-bagi lagi ya. Kalau hanya satu namanya kokus, kalau berbentuk 2 itu diplococcus, kalau panjang ini streptococcus, kalau berbentuk anggur staphylococcus. Yang kedua ada spirillum atau bergelombang. Di sini ada spirillum dan ada spiroseta. Kemudian yang terakhir ada basil atau batang, ada bacillus kalau satu, kalau dua diplobasil, kalau panjang berbentuk rantai yaitu streptobacil. Itu ya, itu sekilas tentang bakteri. Nah, peranannya apa sih bakteri? Bakteri ini perannya ada 3 ya. Yang pertama ada bakteri yang bersifat parasit, yaitu dia menumpang pada organisme lain. Berarti dia merugikan. Contohnya apa? Contohnya adalah Salmonella typhosa. Ini adalah penyebab penyakit tifus. Kemudian ada juga Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TBC. Dan ada juga Neisseria gonorrhoeae yang dapat menyebabkan penyakit kencing nanah. Tapi ini hanya contohnya saja ya, pada kenyataannya masih banyak organisme bakteri yang merugikan. Gitu. Kemudian ada juga bakteri yang digunakan dalam pengolahan makanan. Jadi dia bisa menghasilkan makanan. Berarti dia menguntungkan. Contohnya adalah Acetobacter psillinum yang bisa digunakan dalam pengolahan nata de coco. Ada juga Lactobacillus bulgaricus untuk membuat yogurt dan ada juga Propionibacterium yang berperan dalam pembuatan keju. Nah, selain yang 2 tadi, ada juga bakteri yang saprofit. Saprofit itu bakteri yang memakan sisa organisme. Nah, contohnya adalah Escherichia coli yang ada di dalam usus kita dan berperan di dalam pembusukan makanan. Itu tentang peranan bakteri. Kita lanjut sekarang ke yang kedua, yaitu cyanophyta atau dikenal dengan nama lain ganggang hijau biru. Dia tubuhnya ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Jadi sudah satu tingkat lebih
naik dibandingkan dari bakteri. Nah, kemudian dia memiliki pigmen warna. Nanti kalau yang warnanya biru, dia itu namanya vicocyanin. Ada juga yang memiliki pigmen warna merah atau phycoerythrin. Nah, cyanophyta ini sudah bersifat autotrof. Kenapa? Karena kloroplasnya tersebar di seluruh tubuhnya, sehingga dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Nah, di sini contohnya adalah cyanophyta atau spirulina. Kalian pasti udah kenal ya spirulina. Sekarang spirulina banyak yang dijadikan obat-obatan atau bisa juga dijadikan masker wajah. Ini adalah salah satu contoh spirulina yang sudah dijadikan bentuk tablet dan ini dalam bentuk serbuk. Nah, serbuk ini nanti biasanya bisa dijadikan masker. Itu cyanophyta. Oke, yang kedua kita masuk ke dalam regnum protista. Sudah naik nih regnum yang kedua. Karena sudah naik, ini tubuhnya juga sudah berbeda. Kalau tadi Monera prokariot, dia sudah eukariot. Berarti udah punya membran inti. Di sini kelihatan ya, ada membrannya. Gitu. Nah, protista ini dibagi tiga, ada protista mirip hewan atau protozoa, kemudian ada protista mirip tumbuhan, yaitu ganggang atau alga, dan yang terakhir ada protista mirip jamur. Tapi ingat di sini mirip, jadi dia bukan hewan, tumbuhan, atau jamur sungguhan, hanya mirip. Nah, yang pertama protista mirip hewan, dia tubuhnya uniseluler. Nah, berdasarkan alat geraknya, protista mirip hewan ini dibagi lagi jadi 4. Yang pertama ada ciliata, dia bergerak menggunakan rambut getar. Contohnya di sini ada paramecium. Kalau kalian lihat, kalau gambar yang lebih besar ya, di sini tuh nanti terlihat ada rambut-rambut halus yang kecil. Nah, ini berperan sebagai rambut getar ketika dia bergerak. Yang kedua adalah flagellata. Flagellata ini dia bergerak menggunakan bulu cambuk yang ini. Contohnya adalah Euglena viridis. Kemudian yang ketiga adalah rhizopoda, yaitu kaki semu. Di sini contohnya amuba. Artinya kaki semu itu dia terlihat seperti punya kaki, padahal dia tidak punya kaki. Jadi ketika dia bergerak, ini terlihat seperti kakinya, padahal bukan. Nanti ini bentuknya bisa berubah-ubah. Dan yang terakhir ada kelompok sporozoa. Ini tidak punya alat gerak. Contohnya di sini adalah Plasmodium malaria yang membawa penyakit malaria. Kita lanjut yang kedua yaitu protista mirip tumbuhan. Ada ganggang, contohnya ganggang atau nama lainnya alga. Dia bersifat uniseluler atau multiseluler. Nah, tubuhnya ada yang berupa benang, ada yang berupa lembaran, ada juga yang seperti tumbuhan tinggi. Jadi seperti tumbuhan pada umumnya, tapi dia sebetulnya tanpa akar, batang, dan daun. Hanya bentuknya menyerupai. Nah, habitatnya biasanya ada yang di air, bisa di batu, di kulit kayu, atau di pagar, pokoknya di tempat-tempat yang tidak terkena matahari secara langsung. Nah, berdasarkan pigmen tubuhnya, protista mirip tumbuhan dibagi jadi 4. Ada chlorophyta atau alga hijau, kemudian rhodophyta, alga merah, phaeophyta, alga coklat, dan yang terakhir ada chrysophyta, alga keemasan. Di sini contohnya adalah Lawrencia sp. Ini warnanya merah, dia termasuk ke dalam rhodophyta. Nah, di sini maksudnya ada koin untuk membandingkan bahwa bentuknya ini kecil ya, hanya seukuran koin kurang lebih. Kemudian yang ketiga ke protista mirip jamur. Protista mirip jamur dibagi dua, ada Myxomycota, yaitu mirip dengan jamur lendir. Contohnya adalah Ceratiomyxa fruticolasa. Dan yang terakhir ada Oomycota, yaitu mirip dengan jamur air. Di sini contohnya Saproglenia sp. Nah, yang terakhir di sini regnum yang kita pelajari adalah regnum fungi. Di sini dia bersifat eukariot. Nah, fungi ini memiliki dinding sel, kemudian dia dapat bergerak pasif. Jadi seperti plantae atau seperti tumbuhan pada umumnya. Tapi fungi ini dia tidak punya klorofil sehingga bersifat heterotrof. Sedangkan kalau tumbuhan pada umumnya itu kan punya klorofil. Sehingga pada akhirnya fungi ini tidak jadi dimasukkan ke dalam plantae dan membuat regnum sendiri, yaitu regnum jamur atau fungi. Selain itu, fungi bersifat saprofit, memakan sisa organisme lain, atau ada juga yang parasit, menumpang hidup di organisme lain dan bersifat merugikan. Berdasarkan cara reproduksi seksualnya, jamur dibagi menjadi 4. Yang pertama ada Zygomycota. Dia bereproduksi menggunakan zigospora. Contohnya di sini adalah Rhizopus oryzae, yaitu jamur pada tempe. Kemudian yang kedua ada Basidiomycota.
Dia bereproduksi menggunakan Basidiospora, contohnya Amanita muscaria. Ini jamur-jamur pada umumnya yang bisa ditemukan. Kemudian ada juga Ascomycota, dia bereproduksi menggunakan Ascospora. Di sini contohnya Saccharomyces cerevisiae. Kalian pasti udah tahu Saccharomyces ini, dia adalah ragi. Ragi ini banyak dimanfaatkan ya, contohnya dalam pembuatan roti, kemudian tape. Nah, kalian sudah pasti sering memakan makanan yang memanfaatkan ragi. Dan yang terakhir di sini ada Deuteromycota. Deuteromycota ini belum diketahui cara reproduksi seksualnya. Di sini contohnya adalah Tinea versicolor atau jamur panu. Oke, sekian penjelasan mengenai 3 regnum dari klasifikasi makhluk hidup. Semoga dimengerti. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat belajar!